Salam damai sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan yang setia dan taat. Hari ini kita dalam Suara Gembala, kita masih berbicara tentang tokoh dan perubahan. Dan tokohnya hari ini adalah Yosua. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tokoh Yosua ini, dia adalah sebagai hamba yang setia dan taat. Saudara, karirnya dimulai dengan juga dia memimpin peperangan melawan daripada bangsa Amalek. Dan sudah tentu saudara tahu cerita di akhir cerita itu, peperangan ini dimenangkan oleh Yosua. Dan sejak itu saudara, Yosua menjadi ajudan, mungkin juga menjadi hamba untuk pemimpin besar yang namanya Musa. Dan hari di mana juga Musa melakukan hal-hal yang sangat-sangat penting dalam peristiwa kehidupannya, Yosua adalah orang yang sangat-sangat bisa dipercaya untuk mendampingi dia. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, lebih jauh lagi, Yosua karena dia setia dan taat. Dan Tuhan melihat ini. Bahkan sebelum juga bangsa Israel ini masuk kepada tanah perjanjian. Karena bangsa ini tidak setia dan taat saudara kepada Tuhan, mereka tidak bisa menginjakkan tanah perjanjian. Tetapi saudara, karena Yosua dan Kaleb ini, dia berbicara tentang yang benar, tentang apa yang Tuhan juga sudah janjikan. Berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Karena mereka ini pesimis. Mereka ini memang juga tidak percaya dan meragukan tentang juga apa yang Tuhan juga sudah berikan lewat tanah perjanjian ini. Oleh karena itu, hanya Yosua dan Kaleb yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kesetiaan, ketaatan membawa daripada juga iman percaya daripada Yosua ini untuk bisa mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan. Saudara kekasih, oleh karena itu saudara, ada beberapa hal yang harus dia lakukan saudara, untuk dia juga bisa berhasil dan juga dia bisa beruntung untuk masuk kepada tanah perjanjian. Ini perintah Tuhan. Ya, yang pertama saudara, di dalam ayat yang ke-6 itu, Tuhan ingin supaya dia menguatkan hatinya, ya, meneguhkan hatinya, bahwa dialah yang Tuhan tunjuk untuk memimpin daripada juga bangsa Israel untuk masuk kepada juga tanah perjanjian. Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah memanggil saudara, saudara juga mesti yakin atas apa yang Tuhan juga sudah suruhkan kepada saudara. Jangan ragu, jangan bimbang. Masalah terbesar di dalam kepemimpinan hanya satu saudara. Kadang-kadang juga kita tidak yakin kalau kita ini pemimpin. Oleh karena itu juga Tuhan ini mengingatkan lagi bahwa juga Yosua adalah pemimpin. Yang kedua, saudara, di dalam juga segala perbuatannya yang Yosua juga harus lakukan, ini harus dilakukan dengan bertindak hati-hati. Karena lewat perbuatan inilah tangan Tuhan akan bekerja. Lewat perbuatan inilah Tuhan akan mengerjakan daripada segala sesuatu yang Dia sudah rencanakan. Sekali lagi,
kesetiaan dan ketaatan ini selalu akan mendatangkan berkat buat hidup kita. Nah, untuk itu saudara, supaya Yosua juga bisa bertindak hati-hati, firman Tuhan katakan juga ada hal yang ketiga yang dia harus perhatikan, yaitu dia tidak boleh lupa untuk memperkatakan Taurat Tuhan. Bukan saja memperkatakan, tapi merenungkannya dan melakukannya. Karena itulah yang akan mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Firman Tuhan adalah sumber dari segala-galanya. Dan saudara tahu bahwa juga di akhir di dalam segala suatu pembicaraan daripada Allah dengan Yosua ini, dikatakan Tuhan berjanji kemanapun dia pergi, Tuhan akan menyertai dia. Oleh karena itu saudara kekasih, oleh diri kita juga hari ini, ya, gambaran Yosua itulah gambaran diri kita. Kita juga mesti setia dan juga taat sampai akhir. Melalui daripada juga keadaan pandemi COVID-19 ini, kita mesti tetap setia dan tetap taat. Lakukan saudara, dan kita mesti bertindak hati-hati supaya apapun yang Tuhan sudah janjikan ini akan menjadi milik kita. Saudara tahu, Yosua dipersiapkan untuk hal ini. Karena dia harus juga melakukan hal yang luar biasa. Waktu dia juga berhubungan dengan juga bangsa yang ada di Jericho itu. Kota ini saudara katanya tertutup. Tidak mungkin daripada bangsa Israel ini bisa masuk ke sana. Tapi dikatakan karena Yosua ini memiliki kesetiaan, ketaatan. Dan perintah Tuhan ini adalah perintah yang tidak lazim saudara di dalam juga peperangan. Ya, dikatakan katanya mereka harus mengelilingi daripada kota itu selama 6 hari. Satu kali sampai 6 hari. Dan pada hari yang ketujuh mereka harus mengelilingi 7 kali. Ya, dan sesudah itu dikatakan katanya dengan sangat-sangat jelas sekali, di mana mereka ini di dalam mengelilingi tidak boleh juga berbicara, harus semuanya tutup mulut. Nah, saya percaya di dalam kita setia, di dalam kita taat, di dalam juga kita sedang menghadapi masa yang kesusahan besar ini di dalam pandemi. Ini bukan di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Tapi saya percaya kalau kita mau setia, kita mau taat, kalau juga benteng Jericho, tembok Jericho yang begitu tebal itu, dikatakan katanya waktu mereka sudah mengelilingi 7 kali. Kalau waktunya kesempurnaan yang Tuhan juga sudah sediakan untuk kita kerjakan ini, kita sudah lakukan dengan ketaatan. Saya percaya sama sebagaimana juga pada hari yang ketujuh mereka berkeliling. Lalu mereka ini meniupkan nafiri dan bersorak. Maka tiba-tiba ini tembok Jericho itu rubuh. Saya percaya kesetiaan dan ketaatan kita juga akan merubuhkan semua penghalang apapun yang mungkin secara pikiran kita berpikir ini mustahil. Tapi percayalah, pengalaman hidupmu dengan Allahmu ini akan menentukan daripada juga hasil dan keuntungan yang akan kita dapatkan. Tetaplah setia, tetaplah taat, dan lakukanlah yang terbaik apa yang Tuhan suruhkan. Saya percaya kemenangan ada di tangan kita. Tuhan memberkati.